kita. Pada kesempatan kali ini Allah berikan keberkahan bukan hanya kepada diri kita, tapi juga kepada keluarga kita, para tetangga kita. Moga-moga semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala salamata fis samti war rif'ata fi husnil kalam. Segala macam puji bagi Allah yang menjadikan keselamatan itu terdapat di dalam diam, dan kemuliaan itu ada di dalam perkataan yang baik. Jadi seseorang itu bisa selamat karena dia diam. Walaupun udah tahu, diam. Maka Nabi SAW menyampaikan salah satu tanda orang beriman, falyaqul khairan, dia harus senang mengucapkan kebaikan. Kalau nggak bisa, auliyasmut, atau diam. Ini mah nggak tahu tapi ngomong. Nggak tahu berita, nggak tahu informasi. Ditanya, itu kebakaran kenapa? Tahu tuh, ada tetangganya yang bikin ulah, padahal bukan tetangga, karena listrik. Banyak hal. Pokok kalau kita nggak tahu, lebih baik diam. Karena diam adalah penjaga diri dari dosa, dari permusuhan, dari pertikaian. Nah, sedangkan kemuliaan itu ada di dalam perkataan yang baik. Orang hebat, punya pangkat, jabatannya tinggi, kok dia nggak bisa ngejaga omongannya, maka tidak lagi dia dimuliakan. Nah, kemuliaan itu diperoleh bagi orang-orang yang pandai memilih kata. Penceramah ya, dia dihargai orang karena pintar milih kata. Jadi kalau orang yang suka marah di tengah jalan, suka marah di pasar, insya Allah nggak ada kemuliaannya, karena sudah tidak memilih kata. Kata yang dipilih itu menjadikan seseorang atau ucapannya itu lebih bermanfaat. Maka dua pintu utama yang menjadi kunci akhlak adalah bila berkata, katakan yang baik, dan bila tidak, maka lebih utama itu diam. Ini kan diam semua nih. Karena kalau ngomong kan repot. Nanti ustadznya ngomong, jamaah juga bicara. Assalatu wassalamu ala man umirna bittiba'ihi wal iktida' bi akhlaqih. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah atas Nabi, atas seseorang yang diperintahkan kita mengikuti dan meniru akhlaknya. Rasulullah adalah teladan terbaik di dalam tutur kata yang lembut. Beliau jujur, sopan, kalau ngomong tidak nyakitin. Siapa yang ingin lisannya selamat, maka lihatlah bagaimana Nabi SAW berbicara. Pasti santun, tepat dan bermanfaat, nggak banyak ngomong. Siapa yang banyak ngomong? Tidak seperti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa inna min a'dami ma yajibu saunuhu 'ala muslim lisanuhu. Maka sesungguhnya hal besar yang wajib dijaga oleh seorang muslim adalah lidahnya, adalah lisannya.
Banyak orang yang rajin sholat, banyak orang rajin puasa, banyak orang rajin sedekah, tapi amalnya hilang karena ucapannya menyakiti. Lisan itu kecil bentuknya. Ada lisan yang besar? Ada lisannya gajah. Kecil. Lisannya kuda Nil itu gede. Bentuknya kecil lisan manusia itu, tetapi besar pertanggungjawabannya di sisi Allah. Maka menjaga lisan adalah penjaga agama. Banyak orang rajin ibadah, tapi amalannya habis karena ucapannya sering menyakiti sesama. Lisan yang kecil ini punya dosa yang besar. Kenapa? Nggak bisa ngejaganya. Fa innahu miftahul khairi wasyarri. Dan sesungguhnya ketahuilah bahwa lisan itu adalah kunci kebaikan dan kunci keburukan. Dengan lisan orang bisa berbuat baik, dengan lisan orang bisa berbuat buruk. Maka dengan lisan seseorang bisa berdakwah, dengan lisan seseorang bisa berzikir, seseorang bisa memberikan ilmu. Itu namanya lisannya menjadi pembuka pintu pahala. Namun lisan pula bisa memaki, bisa mencaci, bisa merendahkan orang lain, bisa memfitnah, dan itu berarti lisannya membuka pintu dosa yang kemudian membawa seseorang masuk ke dalam neraka. Semua itu tergantung bagaimana kita menggunakannya. Sama dengan pisau. Pisau itu manfaat atau mudarat? Manfaat bisa untuk emak-emak, mudarat mencelakakan bagi siapa? Anak kecil yang belum bisa jalan. Kasih pisau yang tajam, insya Allah merah-merah di lantai. Kunaon sebabna? Eta atau encan bermanfaat, kagak bermanfaat bagi anak bayi. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Nawawi Al-Bantani menyampaikan, najatul insan fi hifdil lisan. Keselamatan manusia itu ada pada penjagaan lisannya. Siapa yang mampu menahan diri dari ucapan buruk, ia selamat dari permusuhan, ia selamat dari penyesalan, dan ia selamat dari dosa. Banyak kejatuhan seseorang bukan karena kurang ilmu, tapi dikarenakan ia salah berbicara. Maka hati-hati kalau udah berbicara, hati-hati, jangan sampai pembicaraan kita justru menyakiti hati orang lain. Kalau menyinggung ya biasa ya, menyinggung biasa. Kadang orang sengaja nggak nyinggung, dia baca status kita jadi tersinggung. Karena apa? Baca status, padahal tujuannya bukan untuk dia, untuk orang yang lain. Makanya hati-hati juga ngirim status di WhatsApp, ya, ngirim status di Facebook, hati-hati. Kenapa? Bisa mencelakakan diri, bisa mencelakakan orang lain juga kalau kita nggak tahu untung ruginya. Wafil hadis disebutkan di dalam hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata baik atau diam. Nah ini ya. Jadi kita kalau nggak bisa ngomong baik, ya udah diam. Sebab iman seseorang itu tercermin dari lisannya. Jika imannya baik, maka ucapannya baik. Dia akan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menghafal ayat-ayat Al-Qur'an yang sudah dia hafal. Kenapa? Karena imannya memang baik. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika ucapan kita itu membawa pahala, ayo kita katakan. Coba ibu takbir. Membawa pahala? Bawa. Ya. Ketika membawa pahala, takbir. Allahu Akbar. Sallallahu Muhammad. Ngajak-ngajak sholat. Maka jika kita ragu atau tidak ada manfaat dari ucapan kita, dari omongan kita, maka diam itu adalah lebih utama. Karena diam bukan berarti lemah,
tapi diam adalah kekuatan diri. Banyak orang yang tidak bisa diam sehingga dia celaka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, laisa syadidu bisur'ati, bukanlah kuat itu kuat bergulat, tetapi yang kuat adalah man yamliku nafsahu indal ghadab, seseorang yang bisa menguasai nafsunya pada saat dia marah. Marah tapi nggak bernafsu, gimana coba? Bisa. Marah tanpa nafsu adalah marah yang direncanakan. Ntar ibu pulang mau marah nggak? Rencanakan, maka jadi baik. Saya nanti kalau anak belum sholat, saya mau marah kalau pulang. Wa afatul lisani arba'un, adapun penyakit lisan itu ada 4. Al-ghibatu, yang pertama ghibah. Apa itu ghibah? Membicarakan aib orang lain. Kalau membicarakan aib orang lain, maka akan menghapus pahala sendiri. Jadi penyakit lisan ada 4. Yang pertama, ghibah, membicarakan kekurangan, keburukan orang lain. Wan namimatu, dan namimah. Apa itu namimah? Mengadu domba. Punya domba, diadu gitu, terus dosa gitu. Ngadu domba bukan begitu. Ngadu domba itu kesana, ngefitnah. Dulu itu ada si A ngomongin kamu, si A ngejelekin kamu. Akhirnya si A dengan si B berantem gara-gara omongan. Itu namimah, mengadu domba. Yaitu merusak hubungan antar sesama. Ini orang baik dirusak oleh kita. Ini namanya kita mengadu domba, ngadu dia berdua, jadi domba. Padahal tetap manusia. Wal kadhibu, yang ketiga penyakit lisan, al kadhibu, berbohong. Berbohong itu pasti menjatuhkan martabat diri. Ada yang bohong gak ketahuan? Pengalaman ibu-ibu dulu pernah bohong, kemudian ketahuan. Ditanya oleh suaminya, "Ma, aya keneh duit?" Apa omong? Udah CF, udah tumpes, udah gak ada. Tahu-tahu suaminya nyari-nyari. Oh iya, ya. Berarti nanti kalau ditanya lagi, walaupun ngomong gak ada duit, aya duit, suami sudah gak akan percaya. Kenapa? Sudah pernah bohong. Wasatmu, yang keempat penyakit lisan adalah asat, menghina, mencerca. Ada makanan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, kalau ada makanan nggak pernah bilang nggak enak. Apalagi udah jadi ibu-ibu, udah jadi bapak-bapak, kok masih ngomong nggak enak gitu. Ya, kalau anak-anak yang ngomong itu juga nggak benar. Memupuk kebencian. Inilah 4 racun lisan yang paling merusak hati dan merusak amal seseorang. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan dengan kam min kalimatin la yulqi sahibuha balan tarfa'uhu aw tahwi bihi. Betapa banyak ucapan satu kalimat yang kecil yang tidak diperhatikan tapi mampu mengangkat atau menjatuhkan seseorang. Jadi seseorang itu ngomong sedikit bisa diangkat oleh Allah. Ngomong sedikit juga bisa diruntuhkan, dihancurkan martabatnya oleh Allah. Satu ucapan dapat mengubah takdir amal manusia. Satu ucapan. Maka ucapan zikir dan nasihat itu dapat menaikkan derajat seseorang. Tapi sebaliknya, satu ejekan, satu fitnah, satu kata-kata kasar
itu dapat menyeret kepada neraka. Maka fal aqilu yazinu kalamahu qabla ayantiq. Orang yang berakal itu menimbang ucapannya sebelum berbicara. Jadi kalau orang yang tidak berakal ngomongnya ngantur, ya, diajak ngobrol tidak nyambung. Kenapa? Ngelantur. Bicara itu diperbolehkan dalam agama Islam, tetapi harus dipikirkan, bolehkah aku ngomong gini? Bermanfaatkah omongan aku ini? Menyakiti hatikah? Kita harus menimbang-nimbang sebelum berbicara, dan itu adalah ciri kecerdasan akhlak seseorang. Apa? Menimbang-nimbang omongan sebelum disampaikan oleh kepada orang lain. Wa man aradan najata, dan barang siapa ingin selamat, fal yusghil lisanahu bidzikri, maka hendaknya dia menyibukkan lisannya dengan zikir, wal Quran, dengan Al-Quran, wad du'ai, dan dengan doa, wal ilmi, dan dengan ilmu. Jadi lisan kita harus kita usahakan selalu sibuk dengan apa? Zikir, Quran, apa lagi? Doa, ilmu. Kadang kita mulutnya ini sibuk apa? Sibuk ngunyah. Ngunyah aja. Ngunyah apa? Padahal ngunyah sambil zikir ya bisa, ya. Maka cara terbaik menjaga lisan kita yaitu dengan bukan hanya menahan ucapan buruk, tapi mengalihkan pada ucapan yang baik. Ngomong yang baik, bukan berarti diam juga karena udah berpahala ya udah diam aja. Kalau zikir kepada hal-hal baik itu lebih baik. Lisan yang sibuk dengan kebaikan tidak akan sempat pada keburukan. Kenapa orang itu sempat melakukan keburukan? Karena dia tidak sibuk melakukan kebaikan. Ibu-ibu yang hadir di majelis ini atau bapak-bapak yang hadir di pengajian itu insya Allah tidak bisa berbuat buruk. Kenapa? Karena dia sedang menyibukkan dirinya dengan kebaikan. Bisa nggak sholat sambil bermaksiat? Hah? Nggak akan bisa. Kecuali sholatnya anak-anak. Dan anak-anak juga nggak maksiat. Namanya juga anak, belum tahu. Maka lisan kita harus sibuk dengan kebaikan sehingga tidak sempat melakukan keburukan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga agar Allah menghindarkan lisan kita dari hal-hal yang buruk. Maka kemudian ada kita boleh bicara kalau bicara itu bermanfaat. Kita harus diam jika ragu-ragu atau sia-sia. Dan hindari 4 macam racun lisan tadi. Apa? Ghibah, mengadu domba, namimah, dusta, dan juga mencaci. Kemudian yuk gunakan lisan kita untuk selalu berzikir, berdoa, mendoakan orang lain, atau berilmu, atau membaca Al-Quran yang sudah kita hafal. Itu juga suatu pahala. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma ij'al alsinatana waj'alha mafatiha lil khair la mafatiha lisyarr. Ya Allah, jagalah lisan kami, jadikanlah ia kunci kebaikan, bukan kunci keburukan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.